Landasan historis merupakan kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa pada masa lalu dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar. Landasan sejarah atau historis pendidikan nasional di Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses berjalannya pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno atau tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Kemudian, yang pertama ada zaman Hindu. Zaman Hindu-Buddha bertujuan pendidikan pada zaman ini sama dengan tujuan kedua agama tersebut. Pendidikan dilaksanakan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan keagamaan Hindu dan Buddha. Yang kedua ada zaman Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga ada zaman pengaruh Nasrani. Tujuannya untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Kristen Protestan. Yang keempat, zaman kolonial Belanda. Oleh karena itu, kurikulum sekolah mengalami perubahan radikal dengan masuknya ide-ide liberal tersebut yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional dan sosial. Pada awalnya, kurikulum ini hanya diterapkan untuk anak-anak Belanda selama setengah abad ke-19. Yang kelima, zaman kolonial Jepang. Ada beberapa segi positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajahan Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama ada tujuan pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik. Di samping itu, tujuan pendidikan harus diarahkan kepada hal-hal yang praktis dan memiliki nilai guna yang tinggi yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata. Yang kedua ada proses pendidikan. Proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar dan materi pengajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu demokrasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan kebudayaan nasional. Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Emil Salim dalam Pidarta 2008 mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Yang terakhir ada inovasi pendidikan. Inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep dari dunia barat, sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia. Berdasarkan pada landasan historis pendidikan yang saya terangkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kita peroleh tidak dengan mudah, butuh banyak waktu dan juga pengorbanan. Selain itu, pendidikan itu sangat dinamis, yang artinya pendidikan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Semoga pendidikan pada era globalisasi ini, pendidikan Indonesia bisa lebih baik dan berkembang sesuai dengan keadaan sekarang yang terjadi. Pendidikan juga mewariskan peradaban masa lampau, sehingga peradaban masa lampau yang memiliki nilai-nilai luhur dapat dipertahankan dan diajarkan lalu digunakan ke generasi penerus dalam kehidupan sekarang.